Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edi Santoso dalam English Easy. Well guys, hari ini kita akan mendiskusikan satu buah materi yang berkaitan dengan waktu, yaitu time. Bagaimana kita menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris? Sulit? Sebetulnya tidak, karena kita belum tahu. Supaya kalian tidak merasa sulit, panteng dan ikuti terus program English Class dengan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Welcome to English Easy. How are you today, guys? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan semoga aktivitas kalian terus berjalan. Ya guys, materi kita yang akan kita diskusikan hari ini adalah bagaimana cara mengucapkan waktu atau jam dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, how telling the time. Di dalam kehidupan sehari-hari kita pastinya tidak pernah lepas dari yang namanya waktu. Adanya siang, malam, lalu jam berapa kita biasanya berangkat ke sekolah, jam berapa acara TV favorit kita yang tayang, dan lain sebagainya. Kita tentu harus bisa membaca jam tersebut supaya kita tahu pukul berapa sekarang. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan bagaimana sih cara mengucapkannya waktu dalam bahasa Inggris. Mungkin kalian pernah dapat di sekolah SMP atau SLTP atau mungkin di sekolah dasar. Tapi kalian waktu itu mungkin bingung bagaimana cara mempermudah pelajaran kalian. Pada kesempatan ini ikutin terus ya. Oke, ini ada beberapa istilah yang sering muncul dalam telling time. Ada AM, itu anterior meridium, itu dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kemudian ada PM, past meridium, dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Ada long hand. Long hand itu jarum panjang, kemudian ada short hand. Short hand itu jarum pendek. Second hand, jarum detik. Alarm clock itu jam beker. Ada clock, jam dinding. Kemudian watch, jam tangan. Ada hour, itu jam. Kemudian minute, itu menit. Second, itu detik. Kemudian ada o'clock. Banget saja bukan o'clock ya, tapi o'clock. Digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjangnya tepat di angka jam 12. Nah, sekarang kita akan masuk. Ini ada diagram atau gambar sebuah jam. Kalian lihat di sebelah kanan itu ada tulisan pas dan di sebelah kiri ada tulisan to. Contoh misalkan 5 pas, kemudian ada juga 10 pas, quarter pas, 20 pas, kemudian di sebelah kiri itu ada 5 to, 10 to, a quarter to, 20 to. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih bedanya to dan pas? Masih bingung ya? Ya, kita akan bahas lebih detailnya ya. Sebelum kita bahas tentang bagaimana perbedaan to dan pas, kita bahas dulu nih, apa sih bedanya penyebutan dalam rumus. Nah, ini ada dua rumus ya, bagaimana cara menyatakan jam. Yang pertama, jam plus menit. Cara ini merupakan cara yang paling mudah menunjukkan waktu, hanya dibacakan saja angkanya dalam bahasa Inggris. Contoh 03.30 kita baca it is 3:30. 06.45 kita baca it is 6:45. Rumus yang kedua itu ada minute plus pas atau to plus hour atau jamnya. Pada cara ini kita harus menyebutkan menitnya dulu baru jamnya dan memahami kata pas atau to untuk menerangkan kurang atau lebihnya menit pada jam tersebut. Contoh 08.10 kita menyebutnya it is 10 past 8. Kalau jam 08.55 it is 5 minutes to
bawah pakai tuh. Kita bahas lebih detailnya. Berikut ini kita coba dulu diskusi cara untuk menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Ternyata untuk menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris ada susunan dan aturannya supaya tidak salah. Yang pertama, sebutkan atau tuliskan it is. Yang kedua, sebutkan atau tuliskan berapa menitnya. Yang ketiga, tambahkan kata minutus. Tulisannya tapi bacanya minutes. Kemudian tambahkan kata past, PAST untuk lewat dan to untuk kurang. Kemudian sebutkan atau tuliskan berapa jamnya. Nah, sekarang kita akan coba bahas. Itu ada kolom yang gambar coklat, kolom warna coklat, panjang, tepat ke angka 12. Jadi kalau jarum panjang tepat di angka 12, maka kita harus mengatakannya seperti ini. It is 7 o'clock atau jam 7 tepat. Kemudian it is 9 o'clock atau jam 9 tepat. Nah, kalau jam 11 tepat gimana? It is 11 o'clock. Sekarang yang warna biru nih. Yang warna biru itu kalau jamnya lebih. Jika jarum panjang jam menunjukkan lebih 1 sampai 30 menit, maka kita harus mengatakan it is 10 minutes past 9 atau jam 8 lebih 10 menit. It is a quarter past 11. Nah, lihat di sini ada a quarter. A quarter kalau di dalam bahasa kita itu seperempat. Jadi seperempat itu 15 menit. Ketika lewat 15 menit, kita tidak bisa menyebutkan 15, tapi kita ganti dengan a quarter. Kemudian di bawahnya it is half past 12. Lihat di sini ada half. Half itu ganti dari 30 menit. Jadi kalau 30 menit kita ganti dengan half yang artinya setengah. Kemudian yang warna merah ini kurang ya. Jam kurang. Jika jarum panjang menunjukkan lebih dari 31 menit ke atas, maka kita harus mengatakan kurang. Contoh nih, it is 10 to 9. Jam 9 kurang 10. It is 5 to 3. Jam 3 kurang 5 menit. It is a quarter to 5. Jam 5 kurang 15 menit. Oke, dari sini bisa ya membedakan antara past dan to ya. Jadi kalau misalkan jarum panjang itu di angka 1 sampai 30 menit, kalian gunakan past. Tapi kalau sudah lebih dari 30 menit, kalian gunakan to. Oke, perhatikan gambar di sini. Kita coba praktis ya. Yang nomor pertama, it is 1 o'clock. Karena memang jarum pendek di angka 1 dan jarum panjang di angka 12. Kemudian it is 2 o'clock. Jam 2. Kemudian it is 5 past 1. Jam 1 lewat 5 menit. Iya, bisa dibaca masing-masing dan dipahami ya. Nah guys, tadi kita membahas bagaimana cara menyebutkan jam. Sekarang mungkin kalian tidak pernah asing atau tidak asing telinga kalian pernah mendengar kalimat-kalimat pertanyaan untuk menanyakan jam. Seperti, what time is it now? What is the time? What time is it right now? Do you know what time is it? May I know what time is it? What time exactly the movie start? When does the store is open? When does the store is open? When should we meet again? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menanyakan tentang jam. Pastinya bisa dong menjawab karena kalian sudah belajar sebelumnya tentang jam. Nah, sekarang setelah kalian bisa mendengar pertanyaannya dan kemudian menjawabnya, bagaimana kalau kita latihan nih? Oke, kita lihat jarum jam yang berwarna kuning. Jam berapa nih? It is 3 o'clock.
Bagaimana bahasa Inggrisnya? It is 5 minutes past 11. Oke, yang warna coklat sebelah kiri jam 10 lewat 10. Berarti it is 10 minutes past 10 o'clock. Oke, sekarang yang ini jam 1 kurang 5. Berarti kita menyebutnya gimana? It is 10 to 1. Oke. Yuk, yang terakhir yang di dalam kotak. Ini jam berapa ya? Jam 9 lewat 30. Bagaimana menyebutinnya? It is 9 past. No, it is half past 9. Iya, jadi kalau sudah pakai a quarter dan half itu tidak usah pakai minute. Ingat, kalau misalkan lebih berarti pakai pas, kalau kurang pakai to, kalau 15 menit kalian ganti dengan a quarter, kalau misalkan lebih atau kurang 30 menit kalian ganti dengan half. Iya, dari materi ini saya berharap kalian paham ya. Do you understand ya? Yang pasti jangan pernah malas untuk praktis di kehidupan kalian sehari-hari. Bagaimana? Bisakah kalian mengikutinya? Apakah kalian masih beranggap susah? Saya yakin kalian pasti akan berubah pikiran setelah mengikuti program pembelajaran ini. Ingat guys, tidak ada sesuatu yang sulit kalau kalian mau mencoba. Dan jangan pernah berputus asa. Ikuti terus program-program dari English Easy dengan saya Edi Santoso. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian, khususnya untuk para siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.